anak-anak semuanya, selamat pagi. Hari ini anak-anak kita berjumpa lagi bersama dengan Miss-Missnya. Nah anak-anak, sebelum anak-anak memulai kegiatan anak-anak di rumah, kita akan bersama-sama memuji Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Tapi sebelum itu mari kita tepuk semangat dulu yuk, tepuk semangat. Siska percaya hari ini semua anak-anak semangat untuk melakukan kegiatannya di rumah. Nah anak-anak, kita akan memuji Tuhan, kita akan bernyanyi Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Anak-anak di rumah boleh juga mengambil sikap berdoa ya, lipat tangannya dan pejamkan matanya. Kegiatan kita hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Jikalau kami masih ada sampai saat ini karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memulai setiap kegiatan kami hari ini. Biarlah Tuhan berikan hikmat, berikan kepintaran buat kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap untuk melakukan kegiatan kami hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak selamat melakukan kegiatan ya, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom anak-anak semuanya, selamat pagi. Hari ini anak-anak berjumpa lagi dengan Miss Siska dan kita akan berada di sentra persiapan. Oke anak-anak yang hebat, terima kasih untuk anak-anak yang selalu semangat untuk kita belajar, untuk kita bermain di rumah. Nah anak-anak, untuk tema kita pada minggu ini kita akan belajar tentang tanaman hias. Anak-anak, tema kita pada minggu ini kita masih belajar tentang lingkunganku ya, lingkungan anak-anak yang ada di sekitar rumah. Nah, subtemanya kita belajar tentang tanaman. Dan yang akan kita akan bahas tentang tanaman hias. Nah, anak-anak, hari ini Miss Siska punya tanaman hias. Ini tanaman hias Miss Siska. Nah, anak-anak, apakah anak-anak juga mempunyai tanaman hias di rumah? Ya, Miss Siska percaya bahwa anak-anak juga punya tanaman hias yang anak-anak pelihara di rumah. Mungkin tanaman hias anak-anak boleh anak-anak tunjukkan, boleh anak-anak videoin dan kirim ke Miss-Missnya ya. Nah, kalau ini adalah tanaman hias yang ada di tempat Miss Siska.
Oke, boleh dilihat, ini tanaman hiasnya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengenal bagian-bagian tanaman ya. Ada akar, ada batang, ada ranting, ada daun, dan ada bunga. Oke anak-anak, sekarang anak-anak juga boleh mengamati tanaman anak-anak yang ada di rumah ya. Selamat mengamati anak-anak. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengamati bagian-bagian tanaman ya. Sekarang kita akan memulai kegiatan kita. Miss Siska hari ini punya 3 kegiatan untuk anak-anak melakukan bersama dengan Miss Siska. Dan anak-anak boleh melakukannya di rumah bersama dengan Mama dan Papa. Hari ini Miss Siska punya 3 kegiatan. Ini kegiatan Miss Siska yang pertama. Di kegiatan ini nanti anak-anak akan mengenal angka. Di kegiatan yang ini, nanti anak-anak akan mengenal huruf ya. Dan di kegiatan yang ketiga, anak-anak akan berhitung menggunakan ranting. Anak-anak, di kegiatan yang pertama, yang perlu anak-anak persiapkan adalah kertas origami atau kertas apa aja anak-anak yang ada di rumah ya. Selanjutnya ada gunting dan ada wadah atau mangkok. Nah, anak-anak, kertas origami yang seperti ini digunting ya. Anak-anak boleh mengguntingnya menjadi bentuk lingkaran. Nih, menjadi bentuk lingkaran seperti ini. Jika selesai, anak-anak boleh mengambil kertas apa saja yang ada di rumah anak-anak. Lalu anak-anak membuat bentuk lingkaran dan memberi angka di tengah bentuk lingkarannya seperti ini ya. Boleh angka 1 sampai 10 atau angka 1 sampai 20. Silakan anak-anak menuliskan angkanya di dalam lingkaran. Setelah anak-anak menulis seperti ini, anak-anak membuat seperti ini, kertas yang tadi sudah kita gunting, kita akan menyusunnya sesuai dengan angka yang ada di dalam lingkaran. Jika angka 1, maka kita memberi bentuk lingkaran angka 1. Jika angka 3, kita memberi bentuk lingkaran 3. Kita letakkan 3 di sini ya. Nih, kita letakkan 3 di sini. Anak-anak boleh melakukannya. Jika anak-anak ingin menempel, langsung menempel di kertasnya, silahkan. Oke anak-anak, itu untuk kegiatan yang pertama. Selamat berkreasi anak-anak hebat. Nah, anak-anak, kita sudah melakukan kegiatan yang pertama. Selanjutnya, untuk kegiatan yang kedua, Miss Siska punya kertas lagi anak-anak. Nah, anak-anak di rumah boleh menggunakan kertas putih seperti ini. Bisa juga menggunakan kertas cover atau kertas yang lebih tebal. Bisa juga anak-anak menggunakan kardus yang ada di rumah. Nah, anak-anak, hari ini untuk kegiatan yang kedua adalah kita akan membuat kata tanaman dari daun anak-anak. Oke, anak-anak nanti akan membuat kata tanaman dari daun ya. Selamat mencoba anak-anak. Nah, anak-anak, selanjutnya di kegiatan ketiga masih di sentra persiapan, kita akan melakukan kegiatan berhitung. Anak-anak, di sini Miss Siska punya ranting nih. Nah, ini ranting yang Miss Siska punya. Anak-anak juga boleh mencarinya di sekitar rumah anak-anak ya, ranting-ranting kecil seperti ini. Hari ini anak-anak juga boleh menyiapkan gelas yang ada di rumah anak-anak. Anak-anak boleh menyiapkan 10 gelas di rumah anak-anak. Hari ini Miss Siska menggunakan gulungan tisu anak-anak. Untuk Miss Siska akan berhitung menggunakan ranting. Kalau anak-anak di rumah, anak-anak boleh menggunakan gelas yang ada di rumah anak-anak, atau anak-anak boleh menggunakan mangkok atau tempat-tempat kecil yang ada di rumah anak-anak ya. Oke, cara bermainnya, kita akan bermainnya adalah anak-anak boleh memasukkan ranting ini sesuai dengan angka. Jadi gelas atau tempat yang anak-anak punya boleh anak-anak tuliskan dengan angka 1 sampai 10. Oke anak-anak ya. Jadi cara bermainnya, kita boleh memasukkan rantingnya. Jika angka 1 berarti kita masukkan rantingnya angka 1. Jika angka 2 berarti kita masukkan rantingnya 2. Seperti itu hingga sampai ke 10 anak-anak ya.
Oke anak-anak hebat, selamat melakukan kegiatan dari sentra persiapan. Hari ini Miss Siska sudah menyiapkan 3 kegiatan. Anak-anak boleh memilih salah satu atau anak-anak boleh melakukan lebih dari satu kegiatan yang ada. Oke anak-anak hebat, selamat mencoba, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, Shalom. Shalom anak-anak semua, gimana kabarnya di rumah hari ini? Ya, Miss harap anak-anak dalam keadaan yang sehat. Nah, Miss di sini juga sehat. Nah, anak-anak hari ini kita masih belajar tentang lingkunganku dengan subtema tanaman dengan pokok bahasan tanaman hias. Nah, hari ini anak-anak kembali lagi dengan Miss Gita di Sentra Alam. Nah, hari ini anak-anak di depan Miss ada tanaman hias. Nah, tanaman hias ini apa saja bagian-bagiannya ya? Nah, yang pertama ada akar. Akarnya itu berada di dalam tanah anak-anak. Nah, setelah akar ada batangnya. Nah, ini batangnya anak-anak. Dan selanjutnya ada ranting. Nah, ini rantingnya anak-anak ya. Nah, selanjutnya ada daun. Nah, selain daun, ada juga bunga. Nah, ini bunga-bunganya anak-anak. Nah, bunga-bunganya sudah tumbuh. Nah, itulah anak-anak bagian-bagian dari tanaman hias. Nah, anak-anak selanjutnya Miss mau lihat video anak-anak mengamati tanaman hias yang ada di rumah anak-anak. Oke, anak-anak, selamat mengamati. Salam anak-anak. Nah, di sini Miss punya 3 ragaman bermain. Nah, yang pertama anak-anak akan bermain atau kegiatannya adalah memetik daun apa saja yang ada di lingkungan anak-anak. Anak boleh memetik sebanyak mungkin, taruh di dalam wadahnya, dalam keranjang. Nah, setelah itu anak-anak boleh menghitung daun yang anak-anak petik ya. Misalnya Miss punya daun, coba Miss hitung ya. 1, 2, 3 dan seterusnya anak-anak ya. Nah, itu ragam kegiatan kita yang pertama. Nah, ragam kegiatan kita yang kedua adalah, nah anak-anak Miss punya warna, ini warna merah, kuning, dan biru. Nah, kegiatannya adalah anak-anak nanti melukis dengan menggunakan jari. Ya, jadi anak-anak melukis menggunakan jari. Gimana caranya? Ada kertas apa saja yang ada di rumah anak-anak ya, kertas bekas boleh, kertas karton boleh. 5 jari anak-anak ini bisa digunakan untuk melukis. Misalnya membuat ranting menggunakan kelingking yang kecil. Kalau kita mau membuat pohon, bisa menggunakan jempol. Kita mau buat pohon dulu ya. Nah, kita membuat pohon seperti ini. Oke. Nah, kita membuat pohon, selanjutnya kita mau buat rantingnya menggunakan kelingking anak-anak ya. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini rantingnya, lalu kita mau buat daunnya. Ya, kita membuat terserah mau menggunakan jari yang mana ya. Kita mau buat daun. Oke.
Ya, dan seterusnya ya, anak-anak bisa melanjutkan dengan menggunakan jari ya, buat daun, buat bunga, dengan menggunakan jari anak-anak ya. Selamat mencoba. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke ragam kegiatan ketiga. Nah, ragam kegiatan ketiga ini adalah anak-anak boleh menyiapkan kertas apa saja yang ada di rumah anak-anak. Dan kegiatannya adalah menulis tanaman hias. Nah, anak-anak, kegiatannya adalah menulis tanaman hias. Nah, itu aja kegiatan kita hari ini anak-anak. Nah, anak-anak bisa memilih dari kegiatan-kegiatan yang anak sukai. Boleh satu kegiatan, boleh 2 atau 3 kegiatan yang mana anak-anak sukai di rumah. Nah, anak-anak, selamat mencoba, tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam anak-anak, apa kabar semuanya? Miss Ika harap anak-anak di rumah baik-baik saja. Nah, hari ini tema kita yaitu lingkunganku. Nah, subtemanya tanaman dan pokok pembahasan kita hari ini yaitu tentang tanaman hias. Nah, anak-anak, hari ini sentra yang pertama atau kegiatan yang pertama, Miss Ika mengajak anak-anak untuk membuat pot bunga. Nah, anak-anak, pot bunganya akan kita buat dari balok, atau kalau anak-anak di rumah kalau tidak ada balok bisa membuat pot bunganya dari bahan papan atau kardus dan bahan yang ada di rumah anak-anak ya, seperti ini. Nanti anak-anak bisa membuat pot bunga. Nah, menyusunnya seperti ini. Nah, lihat anak-anak, inilah pot bunga yang Miss Ika buat dari balok. Silakan mencoba anak-anak di rumah. Shalom. Halo anak-anak. Nah, kegiatan yang kedua, Miss Ika mengajak anak-anak untuk membuat tanaman hias dan menempelkannya di kardus atau di sebuah papan seperti ini ya anak-anak. Nah, cara membuatnya, anak-anak menggunting kertas origami atau kardus, bisa juga kertas yang anak-anak tidak yang gunakan di rumah ya, bisa menggunting bentuk seperti ini. Nah, bisa juga menggunting bentuk daun dan menggunting bentuk batang pohon seperti ini. Nah, kemudian setelah selesai, anak-anak bisa menempelkan seperti ini ya anak-anak. Menempelkan bunganya di atas pohon seperti ini. Kemudian daun-daunnya juga kita tempel ya, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini dia anak-anak, hasil dari Miss Ika. Nah, anak-anak silakan membuat bunga dari kertas origami atau kertas atau kardus yang lain ya, membuat di rumah bersama papa dan mama di rumah ya. Selamat mencoba anak-anak. Shalom. Halo anak-anak, kembali lagi di sentra yang ketiga atau kegiatan yang ketiga ya anak-anak. Nah, kegiatan yang ketiga, silakan anak-anak menulis kata tanaman hias di kertas. Nah, seperti ini ya anak-anak, seperti yang Miss Ika buat. Anak-anak bisa menulis dengan huruf balok, kemudian anak-anak bisa mewarnainya seperti ini. Selamat mengerjakan di rumah ya anak-anak, tetap semangat dan terus dengar-dengaran terhadap orang tua dan jaga kesehatannya.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo anak-anak, kembali lagi di sentra yang ketiga atau kegiatan yang ketiga ya anak-anak. Nah, kegiatan yang ketiga, silakan anak-anak menulis kata tanaman hias di kertas. Nah, seperti ini ya anak-anak, seperti yang Miss Ika buat. Anak-anak bisa menulis dengan huruf balok, kemudian anak-anak bisa mewarnainya seperti ini. Selamat mengerjakan di rumah ya anak-anak, tetap semangat dan terus dengar-dengaran terhadap orang tua dan jaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi bersama dengan Miss Yuni. Dan Miss Yuni harap untuk hari ini anak-anak tetap sehat selalu ya. Nah anak-anak, minggu ini kita masih belajar tentang tema lingkunganku, subtema tanaman, dan pokok bahasan yang akan kita bahas untuk minggu ini adalah tanaman hias. Nah anak-anak, apa itu tanaman hias? Tanaman hias itu baik tanaman perdu atau tanaman merambat yang tentunya bermanfaat untuk menghias rumah kita, untuk membuat halaman rumah kita nampak indah dan asri. Nah, sekarang anak-anak kita akan belajar bagian-bagian dari tanaman hias. Mari terlebih dahulu anak-anak melihat tanaman hias yang Miss Yuni punya di depan sini. Nah, tanaman hias ada yang berbentuk hanya berupa dedaunan seperti ini, ada yang berbentuk seperti ini, dan memiliki bagian-bagiannya. Nah anak-anak, bagian-bagian dari tanaman hias ini ada akar, ada akar tanaman, kemudian batang dari tanaman hias sendiri seperti ada di sini juga, kemudian ada rantingnya, ada daunnya, dan ada bunganya. Anak-anak bisa lihat? Oke, ada akar yang tertancap di dalam tanah, kemudian ada batang, ada ranting, dan daun, ada bunganya. Nah ini yang disebut tanaman hias. Anak-anak, dalam minggu ini anak-anak bersama Miss Yuni akan belajar dalam 4 ragam kegiatan. Nah, kegiatan yang pertama, anak-anak, tugas anak-anak adalah berperan sebagai Miss dan Mister. Anak-anak dalam hal ini akan menjelaskan apa itu tanaman hias, bagian-bagian dari tanaman hias. Oke anak-anak, seperti yang Miss Yuni jelaskan tadi, sudah siap untuk menjadi Miss dan Mister? Oh, sudah siap. Silakan anak-anak mempraktekkan di rumah ya. Anak-anak bertugas untuk kegiatan yang pertama, ragam kegiatan pertama adalah berperan sebagai guru, sebagai Miss menjelaskan bagian-bagian dari tanaman hias. Terima kasih, selamat belajar. Shalom anak-anak, jumpa lagi bersama Miss Yuni dalam sentra peran untuk ragam kegiatan yang kedua. Nah, di ragam kegiatan yang kedua ini, Miss Yuni telah menyiapkan kertas HVS dan pensil. Tugas anak-anak untuk ragam kegiatan yang kedua adalah anak-anak mengamati di sekitar lingkungan rumah anak-anak ada jenis tanaman hias apa saja. Anak-anak bisa bertanya kepada mama dan papa untuk jenis tanaman hias yang ada di rumah anak-anak. Nah, tugasnya selain mengamati dan bertanya kepada orang tua, anak-anak menulis di kertas ini. Misalnya anak-anak punya tanaman hias aglonema. Anak-anak telah menerima informasi dari orang tua bahwa
tanaman di sekitar anak-anak adalah tanaman aglonema. Anak-anak menulis di kertas ini, tanaman aglonema. Atau jika anak-anak punya tanaman hias jenis apapun yang lain, ketika anak-anak meminta informasi kepada orang tua dan telah mendengar informasi dari orang tua, tugas anak-anak mencatat di kertas HVS ini. Oke anak-anak, sekali lagi untuk ragam kegiatan yang kedua, anak-anak mengamati, mencari informasi kepada orang tua dan menulis di kertas ini kata tanaman hias yang ada di rumah anak-anak. Selamat bekerja. Oke anak-anak, kita akan lanjut selanjutnya untuk ragam kegiatan yang ketiga di sentra peran. Untuk ragam kegiatan yang ketiga di sentra peran adalah tugas anak-anak berperan sebagai pelukis. Nah, kalau anak-anak di ragam kegiatan kedua telah menerima informasi tentang jenis-jenis tanaman hias yang ada di sekitar anak-anak. Nah, untuk di ragam kegiatan yang ketiga, anak-anak boleh melukis dengan menggunakan pewarna yang ada di rumah anak-anak. Melukisnya dengan menggunakan jari, finger painting. Anak-anak boleh melukis jenis tanaman yang telah anak-anak amati di sekitar rumah anak-anak. Silakan mencoba. Terima kasih anak-anak. Oke anak-anak, masih semangat? Jumpa lagi bersama Miss Yuni di ragam kegiatan keempat di sentra peran. Yang keempat, tugas anak-anak adalah menyiram tanaman. Anak-anak boleh masukkan air di dalam ember, gayung, atau jika punya alat penyiram seperti ini boleh. Anak-anak akan merawat tanaman ini. Salah satu bagian dari merawat tanaman adalah menyiram. Anak-anak akan menyiram tanaman ini. Oke. Akarnya juga disiram, daun-dedaunan. Oke, anak-anak boleh melakukannya bersama mama, papa, kakak, adik dengan senang dan bahagia. Oke, terima kasih anak-anak. Salam anak-anak. Anak-anak sudah melakukan aktivitasnya dari hari Senin sampai hari Kamis. Nah, saatnya kita akan menutup semua rangkaian kegiatan kita dengan berdoa bersama. Mari anak-anak, kita mau berdoa untuk menutup semua kegiatan kita. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami ya Tuhan. Sebagai pelajar Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati apa yang kami lakukan ya Tuhan, biar semua berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.